Pemirsa, Anda masih ingat dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat pada Agustus tahun lalu? Nah, ini ternyata saat ini sudah mulai menemukan titik terang. Betul sekali, Wilasana. Kepolisian daerah Jawa Barat ini mengamankan seorang terduga pelaku di Muara Angke, Jakarta Utara. Satu tahun sudah peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat berlalu. Waktu demi waktu, penyelidikan demi penyelidikan dilakukan kepolisian daerah Jawa Barat dengan mengerahkan segala daya upaya untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan terhadap ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Pemeriksaan saksi-saksi pun dilakukan polisi terhadap sejumlah pihak yang dicurigai, termasuk suami korban. Setahun berlalu, titik terang pengungkapan kasus pembunuhan mulai terlihat. Tim gabungan mengamankan seorang terduga pelaku pembunuhan berinisial S di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Kini terduga telah diamankan dan masih dalam pemeriksaan penyidik Polda Jawa Barat. Bahwa ada seseorang yang berada di TKP pada saat kejadian. Nah, dari pengembangan tersebut kemudian didapatkan suatu nama, di mana nama tersebut akhirnya diperoleh informasi bahwa saudara S ini ikut dengan kapal ke Kalimantan, dan kemudian dilakukan penelusuran kembali, diperoleh informasi bahwa sekitar tanggal 2 Agustus akan berlabuh di sekitar Muara Angke. Nah, akhirnya penyidik dan penyelidik lapangan melakukan koordinasi dengan Polsek di Muara Angke, kemudian melakukan pengembangan dan menunggu kapal tersebut. Akhirnya pada saat itu didapatkanlah seseorang bernama S ini untuk dilakukan pendalaman karena diperoleh petunjuk bahwa yang bersangkutan berada di TKP saat kejadian. Kepada terduga yang berada di lokasi saat terjadi pembunuhan, polisi belum bisa menetapkan status serta alasan keberadaannya di lokasi rumah korban. Polisi pun belum bisa memberikan keterangan apakah terduga mengenal kedua korban. Sementara itu, pihak keluarga korban mengaku tidak mengenal S yang ditangkap polisi. Namun demikian, keluarga berharap titik terang kasus pembunuhan dapat segera terpecahkan. Tadi lihat sih enggak sih ya, enggak mengenal. Tadi dilihat di foto ya, di berita juga. Ya, tanggapannya gimana setelah adanya perkembangan dari kasus ini gimana? Ya, mudah-mudahan ini menjadi titik terang dari pihak kepolisian dan bisa segeralah mengungkap kasus Mamah dan Amel ini, dan semoga cepat terungkap. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini sebelumnya terjadi pada Agustus 2021 tahun lalu. Korban ibu dan anak ditemukan tewas bersimbah darah di dalam mobil yang terparkir di halaman rumahnya di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Dari Bandung dan Subang, Jawa Barat, tim liputan kontributor iNews melaporkan. Untuk mengetahui lebih dalam mengetahui kasus pembunuhan ini, kita telah bergabung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat siang, Pak Ibrahim. Selamat siang, Mas Wilson. Baik, Pak Ibrahim, apa peran S dalam kasus ini, Pak, sehingga ditangkap polisi dan sudah ditangkap kemarin, artinya sudah diperiksa selama 24 jam? Ya, jadi tim penyidik ini memang berusaha keras untuk mengungkap perkara ini sehingga segala hal-hal yang terkait yang bisa dimungkinkan untuk mengungkap perkara ini tetap dilakukan. Termasuk dengan mendapatkan informasi tentang seseorang yang mempunyai keterkaitan atau mungkin dapat informasi bahwa yang bersangkutan ada di TKP. Nah, memang kita sekarang masih sedang melakukan pendalaman terkait peran dan juga keberadaan yang bersangkutan di TKP. Karena sesuai dengan KUHP pasal 184 itu, di mana harus ada persesuaian antara alat-alat bukti yang ada tersebut. Makanya ini tetap kita lakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan. Baik, apakah pihak keluarga ini mengenal dengan sosok S ini dan siapa sebenarnya dia? Ya, dari tahapan proses penyidikan memang belum sampai ke sana ya, kita lakukan konfrontir dengan pihak keluarga. Tetapi kita melalui dengan tahapan pemeriksaan dulu terhadap yang bersangkutan. Saat ini S dinilai berada di lokasi saat kejadian. S itu posisinya di mana? Karena kan yang pertama kali menemukan jenazah adalah suami dari korban, Pak.
Iya, jadi memang posisinya ini juga tidak kita infokan ke publik ya, karena memang merupakan dari teknis penyidikan, tetapi kesimpulan umumnya bahwa yang bersangkutan berada di sekitar TKP. Hal inilah yang menjadi progres kita ke depan untuk melakukan pendalaman keterkaitan yang bersangkutan berada di TKP tersebut. Pak Ibrahim, apakah kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian sehingga kasus ini memakan waktu lebih dari setahun? Iya, memang sudah berbagai hal yang kita lakukan ya, di mana kita sudah melakukan pemeriksaan terkait kasus ini sudah 21 orang saksi yang kita periksa. Kemudian sudah 216 barang bukti yang kita sita dan juga sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 TKP. Serta juga melibatkan beberapa ahli forensik, kemudian ahli kesehatan jiwa, ahli DNA, kemudian ahli sketsa, nah dan beberapa lagi yang lain kita libatkan demi untuk melakukan pengungkapan. Tetapi sesuai dengan syarat undang-undang, kita juga harus profesional untuk bisa mengkaitkan atau mungkin bisa memenuhi syarat undang-undang seperti 184 KUHP itu ada keterkaitan atau kesesuaian semua. Inilah yang perlu kita lakukan untuk bisa mengungkap kasus ini. Baik, ini dari 100 lebih saksi yang diperiksa, lalu ada 200 lebih barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian. Ini apakah memang polisi menduga pembunuhan ini seprofesional itu sehingga polisi sampai sekarang masih belum menemukan tersangkanya siapa? Kita yakin ya bahwa setiap perkara itu atau setiap kasus itu atau kejahatan pasti ada celahnya. Nah, kita memang berusaha meniti alat-alat bukti yang ada supaya bisa mengungkap perkara-perkara ini. Jadi kita tidak melihat bahwa ini profesional dilakukan atau tidak. Tetapi kita berusaha untuk merangkai segala persesuaian dari keterangan, kemudian alat-alat bukti, kemudian juga beberapa petunjuk-petunjuk yang mungkin bisa digunakan. Tahapan penyelidikan setelah ini apa saja, Pak? Kita tetap akan melakukan pengembangan seperti yang dilakukan saat ini, di mana kita memperoleh informasi terkait keberadaan seseorang. Otomatis ini kita lakukan pengembangan untuk dilakukan pendalaman. Jadi memang segala kemungkinan yang ada tetap kita optimalkan untuk dilakukan pendalaman. Baik, lalu keterangan terakhir dari suami korban, Pak. Apa yang mungkin bisa membantu pihak kepolisian untuk kembali menangkap pelaku pembunuhan? Kalau dari pihak korban sendiri kan memang berusaha untuk menyampaikan bagaimana keinginannya untuk mendapatkan rasa keadilan. Kita mempunyai spirit yang sama, berharap bahwa kasus ini bisa cepat kita ungkap dan juga bisa cepat memberikan rasa keadilan terhadap keluarga. Baik, terima kasih Bapak Ibrahim. Semoga kasus ini bisa segera menemukan titik terang dan tersangka yang melakukan pembunuhan bisa segera ditangkap. Terima kasih sudah bergabung di Ayu Siang.